Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan sahur. Di analisa teknikal dan bendermologi harian, seperti biasa hari ini ini kebetulan sudah ganti hari ya, hari Selasa 18 April. Cuman ini adalah konten Senin kemarin 17 April. Cuman kebetulan saya baru sempat bikin konten jam 1 malam, jadi udah ganti hari. Semoga bisa buat jadi teman sahur nanti dan juga bisa dimanfaatkan sebelum market nanti pagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kata di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana Senin ya, itu transaksinya masih cukup sepi, 8,9 triliun dengan pergerakan asing kemarin net buy totalnya 416 miliar. Dominan di pasar reguler 445 miliar, sedangkan di pasar nego net sell 28 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing untuk kemarin Senin. Ada BBCA 238 miliar, BBRI 132 miliar, Telkom 108 miliar, ITMG 46 miliar, BBNI 33 miliar, Antam 26 miliar, MAPI 14 miliar, Astra 14 miliar, Excel 13 miliar, Yadi Tractor 11 miliar, Indosat 10 miliar, Java 9 miliar, Cepin 8 miliar, WiFi 8 miliar, Bukalapak 8 miliar, MPMX 7 miliar, NSSS 6 miliar, KLBF 6 miliar juga, MDKA 6 miliar, Akra 5 miliar, BRPT 4 miliar, Film 4 miliar, dan INTP 4 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Bank Mandiri 84 miliar, SMGR 42 miliar, ESA 35 miliar, Medco 21 miliar, DMMX 19 miliar, Saratoga 16 miliar, Goto 14 miliar, Unilever 11 miliar, Adaro 9 miliar, Assetware 7 miliar, Jasa Marga 7 miliar, Arto 7 miliar, Alfamart 6 miliar, MTEK 5 miliar, LPPF 3 miliar, BTPS 1 miliar, ICBP 400 juta, NCKL 300 juta, dan Inco 170 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini IHSG melemah 0,45%. Perlu diingat juga hari ini ya, ini sudah hari Selasa 18 April, itu adalah hari terakhir sebelum libur panjang. Jadi saya rasa mungkin hari ini bakalan sangat sepi, tapi di closing bakalan banyak surprise lah, entah ditarik atau dibanting seperti itu. Kalau berpengalaman dari tahun sebelumnya ya, ini perlu diantisipasi juga, karena kalau tahun sebelumnya kebetulan market ketika libur lebaran panjang itu bursa luar negeri, pokoknya intinya katalis global itu baru sangat kurang bagus. Bursa US pada keok, kripto pada keok, dan lain sebagainya. Dan ketika market dibuka pada setelah lebaran ya, itu di sini saya masih ingat 28 April itu langsung gap down, turun dalam IHSG seperti itu. Dan ya apakah akan terulang saya pun juga tidak tahu. Yang jelas untuk sekarang kalau kita bahas dari price action ya, ada momentum pelemahan dari IHSG. Terlihat MACD-nya mulai menukik walaupun belum dead cross juga. Dan ya saat ini IHSG masih berjuang di area pullback 0,618 sampai 0,786. Bahkan kalau kita lihat juga closingnya di bawah 6.800, which is itu di bawah supportnya. Saya rasa ya besok ada potensi IHSG mau uji 6750 dulu, seperti itu. Dan kalau misalkan dia jebol yang 6750 baru kurang bagus, karena next stop ada di 6700. Seperti itu. Saya pribadi juga tidak ingin nginepin saham waktu liburan ini ya. Mendingan yang masih floating kecil atau baru entry itu di cashkan dulu. Tapi untuk yang floating profit tinggi masih bisalah dibawa nginep lebaran ini. Seperti itu. Jadi untuk IHSG sendiri, simpelnya sekarang perhatikan 6750 sampai 6730 untuk market besok ya, atau hari Selasa ini, apakah jebol atau tidak. Selama tidak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan dia jebol ya artinya terbentuk lower low pada structure yang lebih besar. High
low, lower high, lower low. Muncul trailing stop di daily dan akan ada potensi koreksi dengan target sekitar 6.700 sampai 6650 seperti itu. Jadi tinggal perhatikan area support tadi. Sedangkan untuk resisten masih sama ya. Konfirmasinya adalah di 6870. Selama market belum break yang 6870, saya rasa market masih kurang oke. Dan untuk support krusialnya ada di 6500 dan yang penting selalu sama, jangan lupa batasi resiko. Oke, tentu ISG singkat padat kita langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen coba cek dari ESA yang sampai saat ini koreksinya masih cukup signifikan. Nah, udah ganti tanggal ini. Oke, kita bahas dulu. Hari ini ESA turun, dia turun 6% dengan candle yang sebenarnya sudah dibuka ARB-nya, tapi volumenya sangat besar ya. Terakhir ESA itu dia melemah. Memang sebelumnya ada plan di sini di area 930 ini ya, dengan stop loss di bawah 920 dan sudah kena SL untuk plannya. Dan ya ESA melemah, bahkan kemarin juga sempat lower low karena jebol dari neckline 790. Kalau kita lihat juga koreksinya cukup masif dan sekarang ESA berada di area supportnya yaitu 700 sampai 695. Nah, kalau menurut saya nih ya, dilihat dari price actionnya masih kurang oke sebenarnya. Even dia udah di area krusial ya, tetapi belum ada tanda-tanda rebound kuat. Kalau misalkan hari ini doji, engulfing atau hammer dan lain sebagainya, most likely itu bakal menarik. Tapi kalau saya lihat price actionnya masih kurang oke untuk hari ini ESA. Bahkan juga distribusinya pun juga cukup masif. Dan itu belum artinya apa? Di area yang harusnya buyer itu kuat, tapi buyernya ESA belum terlihat muncul. Artinya ada potensi worst case skenario area ini bisa dijebol seperti itu. Kalau misalkan besok ESA jebol di bawah 695, artinya terbentuk lower high lower low pada structure yang lebih besar. High low, lower high, lower low, dan target selanjutnya dari ESA itu adalah di sini. 550 sampai 487 seperti itu. Nah, lalu untuk cara misalkan mau entry gimana Mas? Ya kalau menurut saya besok perhatikan dulu aja sih apakah dia jebol 695 atau enggak. Kalau misalkan dia jebol 695 itu menurut saya sudah wajib exit sih. Karena downside-nya masih cukup dalam, itu masih ada sekitar ya 20%-an untuk turun ke bawah seperti itu. Tapi kalau dia bertahan di 700, saya rasa ada potensi untuk pullback sekali lagi. Nih ya, kalau kita lihat ada sebuah downtrend line di sini. Nah, ada potensi ESA bisa naik satu kali lagi kalau besok bertahan dari 695 seperti itu. Artinya untuk sekarang perhatikan aja 700 sampai 695 dan kita lihat besok apakah dia jebol atau enggak. Kalau jebol itu kurang bagus karena selain dia downside-nya cukup jauh, itu juga lower high lower low. Tapi kalau bertahan dan ada candle buyer itu bakalan cukup menarik untuk trading pendek seperti itu. Kita lihat dalamnya transaksi hari ini distribusinya besar banget. Literally yang jualan kayaknya cuma satu. Tapi ada teman-temannya sih ini. Big distribusi, big dan ya price action kurang oke, transaksi pun kurang oke, jadi tidak ada view bagusnya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk ESA Saratoga kita bahas nggak nih? Boleh deh, lama saya nggak bahas Saratoga. Kita coba cek si Saratoga. Ini sebenarnya Saratoga ini mirip kayak indeks ya, kayak IHSG lah bahasanya. Kalau misalkan BRI, BCA, blue chip pada naik, ya IHSG ikut naik. Tapi kalau misalkan pada turun, ya IHSG juga ikut turun. Sama halnya dengan Saratoga. Kalau saham-saham bobot besarnya Adaro, MDKA pada naik, ya dia bakal naik. Tapi kalau misalkan pada turun, ya dia juga pada turun. Dan kebetulan hari ini Saratoga turun 2,13%, candlenya solid, lower low juga dengan volume yang besar. Terakhir kita bahas Saratoga beberapa kali sebelum dia breakdown dari 2140 dan sudah saya wanti kalau dia sampai jebol 2140 dengan volume yang besar dia kurang bagus karena dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. High low lower high lower low, indikasi dari pergerakan downtrend atau Saratoga ini sudah reversal. Sebelumnya juga pernah kita bahas kalau Saratoga ini punya sebuah uptrend channel di sini ya, dimana kalau kita lihat juga sudah patah uptrendnya, entah tarik dari situ atau tarik dari sini, yang jelas semuanya sudah patah dan sudah dikonfirmasi structure berubah karena dia punya lower high lower low seperti itu. Nah,
Untuk sekarang target downside Saratoga di mana, Mas? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin ketika dia lower high lower low di 2140 itu sudah konten 14 Maret karena dia breakdownnya 14 Maret lalu kemudian dikasih pullback dan akhirnya sekarang lower low lagi. Nah, kalau misalnya kita tarik targetnya Saratoga ini kita bisa tarik dari bawah 2140 sampai high-nya itu ada di 3030. Iya, mana nih? Ah, nih. Dan ini adalah target lower low dari Saratoga. Kalau kita lihat sih sebenarnya dia sudah mulai masuk ya area lower low-nya. Jadi ya mungkin ada potensi pantulan di area tersebut. Dan kalau kita tarik lower low yang di sini ini juga sama. Targetnya ada di 1785 sampai 1735. Artinya apa? Artinya saya rasa bisa mulai perhatikan dari 1800 sampai 1730 untuk potensi rebound dari si Saratoga. Cuman kalau buy structure besar memang dia sudah kurang oke. Jadi ya kalau menurut saya sih ya wait and see aja sih saham kayak gini. Mungkin apa ya bahasanya mulai seleksi dia keluar dari watchlist. Karena ya ini dia sudah ada konfirmasi structure besarnya sudah downtrend atau sudah reversal. Misalkan ada naik pun nanti juga pasti bakal turun lagi karena ya pasti ngikutin trennya seperti itu. Kalau kita pakai view besar banget area retracement dari si Saratoga ya, itu dari bawah kita tarik sampai ke atas ya dia bisa aja turun sampai 1100-an ini pas di area konsolidasinya. Jadi untuk sekarang bukan stok yang menarik untuk trade, lebih baik wait and see dulu. Dan kalau masih punya barang jangan lupa atur porsi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price actionnya jelek, transaksinya pun juga auto jelek dan sudah distribusi cukup konsisten, structure juga downtrend dan ya sudah menjawab semuanya. Batasi resiko aja. Itu untuk Saratoga. Kita lanjutkan. Saya pengen bahas JSMR. Lama banget saya nggak bahas JSMR dan kalau misalkan cocok logi, lebaran-lebaran ini kan katalis buat JSMR ya. Orang-orang pada mudik lewat jalan tol dan lain sebagainya. Dan ya sekarang kita bahas JSMR. Sebenarnya kalau saya lihat saham-saham infra ya, infra khususnya konstruksi, kalau menurut saya sudah mulai menarik ya. Dan ini kan juga JSMR kalau nggak salah masuk sektor tersebut, subsektor tersebut, tapi agak beda bentuknya dari saham-saham konstruksi lain. Tuh, itu sedikit clue lah saham-saham konstruksi. Nanti liburan besok saya bikin kontennya lah, potensi saham-saham konstruksi gitu. Sama kayak konten spesial zaman dulu ya. Nanti kita coba set apakah siapa tahu membantu karena saya yakin ya yang pada nggak sempat exit itu pasti nyangkut dalam di saham-saham konstruksi seperti itu. Sekarang kita bahas jasa marganya di mana JSMR ini punya structure downtrend juga sejak tahun berapa nih. Nah, dia downtrend sejak puncaknya di tahun 2015, lower high lower low terus, lower high lower low dan bahkan kemarin pun dia juga sudah lower high lower low lagi. Simpelnya apa? Kalau untuk swing ini kurang menarik JSMR dan ya lebih buat trade pendek aja. Kalau kita lihat juga terakhir setelah dia breakdown neckline dia sempat naik sampai 3500 tapi nggak breakout structure dan kemarin turun sampai 3050. Sempat naik lagi dan sekarang terlihat koreksi lagi turun 2,95%. Kalau kita lihat pada view kecil ya sebenarnya sudah kurang enak viewnya karena dia sudah muncul trailing stop, terbentuk sebuah lower low dengan high low, same high lah ya asumsinya. Lalu dia breakdown jadi dia bentuknya lower low dan itu adalah indikasi koreksi dari JSMR. Kalau kita tarik supportnya JSMR sekarang saya rasa mulai dari 3180 sampai 3120 itu di area retracementnya dia. Cuman kalau misalkan dia jebol dari 3020 maka dia bakalan koreksi pada structure yang lebih besar seperti itu. Tuh, jadi kalau menurut saya sih untuk sekarang ya area krusial JSMR tuh di sini. 3080 sampai 3000 lah kita bulutin sampai angka psikologisnya. Selama nggak jebol masih ada harapan bagus. Tapi kalau dia jebol yang 3000 saya rasa walaupun ini nanti mau mudik-mudik dan lain sebagainya tetap jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya. Setelah sebelumnya ada terjadi akumulasi, cuman dari sudah terjadi distribusi ya. Tidak terlihat konsisten. Jadi ya ikuti price action aja. Hari ini pun juga distribusi cukup masif, sellernya cuma 7. Mungkin memanfaatkan momentum ini juga ya, lebaran. Retail-retail pada serok, ada likuiditas, bandarnya jualan. Jadi ya seperti itu, yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk JSMR. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas dari ITMG yang sudah habis manis sepah dibuang. Kemarin ITMG cukup menarik sebenarnya. Saya pun juga memanfaatkan momentum dividen ya. Tapi saya nggak ambil dividennya, cuman ya
naik doang, lalu TP di hari Cumdit itu saya TP udah. Dan sekarang kita bahas dari price actionnya. Hari ini TMG turun lagi 4,37%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Sebelumnya dia bagi dividen di 41 ribuan, dan setelah itu yield 15%, ARB sampai 3 kali, sempat di cover tapi ternyata breakdown neckline juga. Kalau kita cek ya pada bigger structure, sebenarnya TMG ini masih saham uptrend, tapi saya rasa sudah terlihat patah juga untuk tren dari si ITMG. Tren utamanya terlihat sudah patah. Kemarin juga sempat lower high lower low, membentuk yang namanya head and shoulder. Nah, pada view kecil kemarin dia sempat naik memang sampai 41.500 ya. Cuman di sana dia tidak breakout structure. Karena breakout structure-nya itu adalah ketika dia break 42.450. Seperti itu. Malah jadi view-nya adalah view pullback, naik ke area pullback 0,618 sampai 0,786 di sini ya. 4500 sampai 4750, dan sekarang dia bahkan membentuk lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low. Sudah terkonfirmasi closing dan juga breakdown dengan volume yang besar. Target lower low-nya kita tarik dari bawah sampai ke pullback kemarin, dan itu ada di sekitar 31.000 sampai 29.500, pas di area support yang sebelumnya dia konsolidasi dan juga dia retest seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, averaging down dan lain sebagainya, jangan asal beli karena modal bisa habis. Untuk averaging down saham yang masih koreksi, amannya sih kalau menurut saya perhatikan dulu aja 31.000 sampai 29.500. Kalau ada respon rebound di sana, boleh menarik untuk entry, tapi kalau masih nggak ada, artinya masih wait and see. Bentar, gitu. Downside masih cukup ada juga sekitar 5%an ya, mungkin besok bisa langsung kena, dan ya tinggal perhatikan area-area krusial tadi aja. Kita lihat dalamnya, ini yang saya maksud kemarin ketika saya bikin konten ITMG ya, menuju dividen. Dia naiknya disertai distribusi, katalis dividen dimanfaatkan bandar untuk jualan. Sampai sekarang pun juga masih konsisten, hari ini terjadi big distribusi. Normal, small, cuman kalau misalnya juga distribusi. Ya, ikuti price action aja, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ITMG, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen coba cek si MDKA, coba kita bahas ya. Karena pasti sudah banyak yang view-nya cup handle, tapi ternyata kok hari ini malah turun, malah lower low juga, breakdown structure. Nah, sekarang kita bahas. Oke, hari ini MDKA turun, dia turun 3, kita gambar baru aja lah ya. Dia turun 3,47%, candlenya sih sudah dari check dengan volume yang terlihat mana nih? Mengecil, tidak sebesar volume kemarin. Ada dua view sebenarnya untuk MDKA ini, di mana yang pertama dia pullback, yang kedua dia false break karena reject. Kalau kita bahas pada update swing kemarin ya, MDKA ini belum breakout dari semua downtrend lainnya, baru downtrend line tertentu aja. Dan ya sebenarnya kemarin dia sempat higher high, cuman memang tidak sampai breakout structure dan akhirnya koreksi lagi. Untuk Fibonacci kita tariknya dari sini karena dia baru breakdown yang di sini ya, 4830 sampai low-nya kemarin ada di 3770. Nah, walaupun memang si MDKA ini berhasil higher high ya, cuman dia masih ada reject dari sekitar 4320, dan ya itu yang membuat MDKA koreksi. Another view juga tarikan Fibo-nya bisa dari sini ya, karena di sini dia juga sudah breakdown, dan ini yang dia kena 0,618 ditambah juga dengan area neckline seperti itu. Nah, terus sekarang gimana Mas untuk MDKA? Untuk sekarang kita bisa perhatikan uptrend line-nya dia ketika kemarin dia naik ya di sini. Kalau kita lihat sih sebenarnya sudah kena. Jadi ada potensi besok rebound untuk si MDKA. Ini ya. Kemarin setelah swing high walaupun nggak sampai berhasil ke atas, bisa ada potensi rebound karena selain sudah kena support juga kena uptrend line. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka perhatikan 4000 lagi sebagai support dari MDKA. Dan kalau dia jebol dari yang 4000 baru saya rasa kurang bagus. Seperti itu. Buat yang beli awal saya rasa sudah bisa mulai start trailing stop lah ya, pasang TS, yang penting jangan sampai habis cuannya. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi, cuman memang kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan sama sekali. Jadi sebenarnya so far so good kalau dari analisa transaksi, cuman by price action ada pelemahan momentum ditambah juga market yang kurang oke. Ya, intinya sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi, support dan resistennya. Untuk MDKA kita lanjutkan. Ini ya, konstruksi besok saya bikin konten sendiri aja. Kita masuk ke yang merah-merah, siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. Kalau nggak ada ya kita skip aja.
Hmm, udah kita bahas semua ya yang merah-merah ya. Kita coba ke yang hijau-hijau. Imas saya belum pengen bahas. Agro cakep, target 450 up. BSDE so far so good juga. Mungkin kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini ya. Berhubungnya juga udah malam nih, saya selesai bikin jam setengah 2. Dan ya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.